Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Baik. Teman-teman, kalau begitu selamat datang pada bergabung juga ini. Ya, 82 orang ini terus ya. Total sebenarnya 220. Nggak apa-apa, ini kan baru pada lihat WhatsApp mungkin. Kita baru mulai. Selamat datang semuanya. Ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh perusahaan LabSkill. Webinar ini adalah pelatihan sebetulnya, pelatihan gratis ini. Satu kali pertemuan ini gratis. Satu kali pertemuan ini gratis, nanti kemudian ini akan ada pertemuan-pertemuan berikut-berikutnya lagi. Baik, ada seorang Pak Doktor juga yang hadir di sini. Ada juga kawan-kawan saya praktisi dari Bank Jago, Tokopedia juga hadir di dalam webinar ini sebetulnya bersama-sama dengan kita. Salam Bang, Hampurasun. Di dalam kegiatan webinar ini berjudul Artificial Intelligence. Yang nanti outputnya itu teman-teman semua membuat AI pengganti customer service yang tadi saya bilang. Teman-teman nanti akan diajarkan oleh kami berdua untuk khususnya Pak Ray untuk membuat AI pemesan customer service, AI untuk bikin robot, balesin ribuan WhatsApp, pesan WhatsApp itu seperti apa sih? Begitu. Berikutnya di next slide. Mengenal secara singkat LabSkill dan siapa di baliknya. Teman-teman bisa buka platform kami yaitu LabSkill, labskill.co. Teman-teman bisa buka di internet. Kami adalah marketplace platform untuk menciptakan ruang digital tanah air yang memiliki daya saing internasional. Jadi hadirnya kami teman-teman, ini saya selaku pendirinya di sini, Arjun Roy yang ada di slide ini itu adalah saya. Salam kenal semuanya. Saya adalah selaku pendiri dan direktur utama dari LabSkill ini. Teman-teman, saya memiliki background itu saya anak bangsa Indonesia ya. Saya anak bangsa Indonesia, jadi cuman kulit luar aja ini, begini. Gitu, seperti orang India tapi bukan sebenarnya. Dan saya anak orang Indonesia, saya tapi kuliahnya memang IT engineer di India, di Bangalore City University, India. Dan kemudian saya kuliah di sana, saya kembali ke tanah air menjadi praktisi startup digital. Jadi teman-teman, startup saya sebetulnya bukan satu, ada banyak. Alhamdulillah ya diberikan dititipkan oleh Tuhan itu banyak diamanahkan beberapa startup, salah satunya LabSkill ini, ada juga kawan studi dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, kemudian saya juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence. Di mana kami pada saat di India dulu, kami memang sudah mempelajari teknologi AI ini dari tahun 2019, teman-teman. Jadi pada saat di Republik Indonesia ini, AI ini baru trending, tapi sebenarnya kami itu, engineer-engineer di India sana ya, itu kami sudah ulik-ulik, kami sudah ngoding, kami sudah bikin itu dari tahun 2019 sebetulnya. Jadi pada saat sekarang trending, kami sudah menguasai. Gitu. Kami sudah, beberapa usaha saya itu, kami menyediakan layanan servis AI untuk perusahaan-perusahaan di Jepang, India, luar negeri ya. Umumnya kami sih di luar negeri kami dipakai layanannya. Nah, teman-teman, itu singkat dengan LabSkill. Jadi LabSkill ini adalah platform pelatihan khusus untuk technical skill. Nah, di kali ini yang versi gratisnya nih, 1 hari ini. Begitu. Bisa lanjut. Oke, tujuan presentasi ini adalah pertama, teman-teman semua di sini, ini 88 orang ini, soon insya Allah jadi 150 orang, ini banyak yang hadir ya. Memahami konsep dasar AI, ya teman-teman. Memahami konsep dasar AI satu, kemudian teman-teman nanti di sini akan diajari bagaimana caranya penggunaan AI di kehidupan nyata itu seperti apa, potensinya bagaimana. Kemudian pengenalan chatbot di e-commerce itu selama ini tuh sedang terjadi teman-teman tapi tidak menyadarinya. Itu akan dikasih tahu juga. Kemudian contoh teman-teman akan diajari cara membuat AI pengganti customer support dan cara bikinnya sendiri untuk integrasi di WhatsApp itu seperti apa.
Begitu teman-teman. Jadi teman-teman akan diajarin dasarnya AI, konsep-konsepnya seperti apa, AI ini teknologi apa, backgroundnya apa, konsepnya bagaimana, potensinya gimana. Terus teman-teman bisa bikin duitnya gimana sih? Gimana caranya teman-teman di sini bukan hanya menguasai teknologi AI, tapi juga bisa bikin uang. Karena hadirnya Lab Skill adalah untuk itu. Gimana caranya anak-anak bangsa Indonesia, kita kan banyak jumlah pengangguran di sini. Dan jumlah pengangguran itu kan karena kekurangan skill. Bagaimana caranya teman-teman ini, anak-anak Indonesia kita ini dibekali skill supaya bisa cari makan. Supaya mereka bisa cari uang. Itu sih, Lab Skill itu hadir untuk itu. Membekali skill kepada teman-teman semuanya untuk bisa bikin uang. Ini AI ini. Bisa next slide mungkin, Pak Rey. Udah. Kalau begitu, sekilas dari saya, ruang dan waktu saya berikan kepada Pak Rey. Silakan Pak Rey bisa unmute dulu Pak di Zoom Bapak. Oke, halo selamat siang teman-teman. Halo semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, suara Bapak terdengar dengan jelas dan share screen-nya pun juga jelas Pak. Semuanya jelas kok Pak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang di sini sebagai yang bakal menyampaikan materi utama, saya bakal langsung menyampaikan materinya teman-teman. Sebelum kita mulai ya teman-teman, kita akan mungkin perkenalan sedikit dulu karena mungkin teman-teman di sini masih berpikir nih, bertanya-tanya nih, siapa sih yang ngomong di sini di depan ini gitu kan? Siapa yang ngasih materi ini gitu kan? Nah, mungkin kita perkenalan sedikit. Perkenalkan, nama saya Reynal, sering dipanggil Ray. Sekarang saya lagi fokus mendalami dunia artificial intelligence, teman-teman. Dan lebih spesifiknya, saya tertarik banget di pengembangan chatbot atau asisten digital. Saya udah bikin beberapa chatbot yang bisa ngajarin AI, teman-teman. Jadi teman ngobrol, bahkan bisa bantu promosi produk dan gantiin customer service, teman-teman. Yang akan kita bahas juga di sini gitu. Beberapa udah saya share juga di TikTok saya dan kalian bisa cek sendiri di bio TikTok nanti. Setelah itu saya juga aktif belajar juga dan ikut tantangan di beberapa platform, salah satunya di Kaggle, teman-teman. Platform global buat ngulik machine learning. Jadi semua yang saya pelajari bakal saya tuangkan di sesi ini, teman-teman. Atau nanti di bootcamp juga, teman-teman. Biar kalian semua bisa mulai dari manapun kalian sekarang, teman-teman. Nah, hari ini kita nggak akan bahas AI dari sisi yang ribet atau teoritis doang, teman-teman. Kita justru akan lihat langsung gimana AI itu bisa dipakai di dunia nyata, terus khususnya lewat chatbot, teman-teman. Yang nantinya bisa bantu bisnis, bantu orang jualan, gantiin customer service, bahkan jadi peluang penghasilan kalian, teman-teman. Jadi menarik banget ya pembahasan kita kali ini ya. Jadi langsung aja kita masuk ke materi pertama ini, pengertian dari AI, teman-teman. Mungkin kalian di sini masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya itu AI ya, teman-teman. Nah, di sini penjelasan singkatnya, artificial intelligence atau AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, teman-teman. Oke, kita nih udah mulai masuk ke inti pembahasan hari ini, teman-teman. Apa sih sebenarnya AI itu kan? Jadi AI itu sederhananya adalah teknologi yang bikin komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi teknologi yang bisa membuat komputer itu berpikir seperti kita, teman-teman. Kalau dulu mungkin komputer itu cuma bisa ngelakuin hal-hal berdasarkan perintah langsung dari manusia, seperti kita buat PDF, itu kan kita yang buat gitu kan, dan lain sebagainya. Sekarang AI itu bisa belajar dari data, terus bisa bikin keputusan sendiri, bahkan memahami pola layaknya otak manusia, teman-teman. Misalnya kalau kalian pernah nyari sepatu ya di Tokopedia, terus besoknya buka Instagram, tiba-tiba semua iklannya tuh sepatu semua, teman-teman. Sebentar.
Nah, itu analoginya kayak muncul banyak iklan sepatu di Instagram, teman-teman. Itu tiba-tiba semua iklan Gue balikin yang kamar ya. sepatu semua, teman-teman. Nah, itu kerjaan dari AI. Sorry, ada yang ngomong itu tadi siapa ya? Maaf. Nggak Oke, apa-apa, dilanjut aja Pak Rey. kita lanjut ya. Dia itu belajar dari data pencarian kalian, lalu kasih rekomendasi iklan yang paling relevan buat kalian, teman-teman. Jadi AI itu kayak otak, teman-teman. Tapi kadang orang tuh suka bingung nih, teman-teman, perbedaan antara AI dan robot. Jadi analogi simpelnya gini, teman-teman. Robot itu seperti tubuh. Robot itu sebuah tubuh dan AI itu seperti otaknya gitu. Jadi kalau analogi di tubuh kita, itu robot itu adalah tubuh kita nih teman-teman. Tangan, kaki, badan, semua itu adalah robot. Sedangkan AI itu jika dianalogikan tubuh kita itu adalah otak kita, teman-teman. Jadi tubuh kita ini bergerak berdasarkan apa yang kita proses dan apa yang diperintahkan oleh otak kita gitu. Jadi misalnya nih, kalian lihat robot tuh kan, yang bisa ngobrol, terus bisa jalan sendiri. Itu bukan cuma robot, teman-teman. Tapi robot yang dikasih otak supaya bisa mikir dan ambil keputusan. Seperti layaknya manusia, teman-teman. Jadi kira-kira tuh perbedaan antara AI dan robot itu seperti itu, teman-teman. AI itu sebuah otak dan robot itu sebuah tubuh. Seperti itu. Nah, di bootcamp ini nanti yang kita pelajari bukan bikin robotnya, tapi bikin otak digital alias chatbot yang bisa bantu orang, terus ngobrol, terus jawab pertanyaan, bantu jualan, bahkan jadi pengganti customer service, teman-teman. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini kita tuh mulai bertanya-tanya ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih belajar AI itu penting di masa sekarang gitu. Nah, setelah tahu apa itu AI, sekarang pertanyaannya yang paling penting kan ini, kenapa belajar AI itu penting di masa sekarang? Jawaban simpelnya, karena AI itu bisa bantu kerjaan manusia jauh lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting itu AI nggak pernah capek, teman-teman. Di sini juga ada deskripsinya, AI itu akan menggantikan hingga 40% pekerjaan manusia di 2030, teman-teman. Jadi potensi AI itu sangat besar banget, teman-teman. Nggak cuman gantiin pekerjaan-pekerjaan basic itu enggak ya, teman-teman. Dia udah mulai bisa gantiin data analisis, customer service yang akan kita bahas hari ini, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, teman-teman. Yang pekerjaan itu nggak menutup kemungkinan adalah salah satu pekerjaan kalian juga, teman-teman. Jadi potensi AI ini untuk di 2030 itu bakal menggantikan 40 hingga 40% pekerjaan manusia yang akan digantikan, teman-teman. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Nah, di nomor 1, AI itu tidak butuh istirahat. Sorry. Nah, sebentar teman-teman. Oke, kita bahas di nomor 1. AI itu tidak butuh istirahat, teman-teman. Jadi AI itu di sini keunggulan dari manusia dan dari manusia itu keunggulannya adalah AI itu tidak butuh istirahat. Sedangkan kita ini manusia itu punya batas, teman-teman. Bisa lelah, bisa lupa, bisa emosi, dan pastinya kita butuh istirahat untuk mengistirahatkan otak kita, mengistirahatkan tubuh kita, dan kita ya memang manusia itu punya batas gitu, teman-teman. Kita enggak seperti robot gitu. Nah, AI ini itu kelebihannya nggak punya batas, teman-teman. Dan yang kedua itu proses data dalam sekejap. Jadi AI itu bisa memproses data-data dalam sekejap. Sedangkan kita itu, manusia itu lebih banyak membutuhkan waktu untuk memproses sebuah data yang masuk ke otak kita. Sedangkan AI ini akan lebih cepat dan bisa sekejap saja, bisa langsung memproses sebuah data gitu, teman-teman. Jadi dia tuh lebih efisien dari kita, lebih
efisien dari segi waktu dan banyak lagi segi yang bisa dia efisienin daripada manusia, teman-teman. Di nomor 3 itu ada AI belajar dan berkembang sendiri. Nah, di sini AI itu juga bisa belajar dan berkembang sendiri melewati data-data yang dia terima ya, teman-teman. Jadi dia itu bisa mengembangkan otak dia sendiri seperti layaknya kita. Jadi kita tuh bisa mengembangkan otak kita sendiri dari pengalaman, dari mungkin pelajaran hidup, pengalaman hidup, itu otak kita terus berkembang dari yang masih kecil dulu mungkin belum tahu perbedaan antara bahaya dan tidak bahaya. Sekarang kita udah mulai tahu nih, teman-teman, perbedaan antara bahaya dan tidak bahaya, antara makanan yang enak atau enggak. Nah, AI itu juga bisa belajar dan berkembang sendiri, teman-teman, seperti layaknya manusia, teman-teman. Maka dari itu, AI itu disebut otak digital atau otak dari komputer, teman-teman. Nah, di sini di nomor 4 itu ada AI tidak perlu digaji. Nah, itu di bagian ini itu di bagian ini itu sejujurnya manusia itu kalah jauh ya, teman-teman. Karena sejujurnya yang kita tahu bersama itu adalah AI, manusia itu atau human itu butuh uang atau butuh gaji. Bahkan banyak dari kita itu udah mulai bergantung kehidupannya dari gaji gitu ya, teman-teman. Tapi kelebihan AI yang tidak bisa kita akalin ini itu dia tidak perlu gaji, teman-teman. Jadi sebenarnya AI ini termasuk ada bahayanya, teman-teman. Dia bisa menggantikan banyak sekali potensi-potensi dan pekerjaan manusia, teman-teman. Tapi kita tidak akan bahaya jika kita mengikuti perkembangan dan bisa memanfaatkannya, teman-teman. Nah, seperti itu mungkin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masih di topik yang sama. Nah, di sini analoginya sederhana, itu manusia itu seperti mobil bensin, teman-teman. Kalau manusia itu mobil bensin, AI itu mobil listrik yang bisa nyetir sendiri, teman-teman. Mobil bensin itu butuh supir, pertama kan, pasti butuh supir, karena dia nggak bisa belok sendiri, dia nggak bisa ngerti arah sendiri, dia nggak bisa ngerti belokan mana yang harus dia arahkan mobilnya gitu kan, dia nggak bisa gitu, teman-teman. Dia juga harus isi bensin, jadi mungkin dia tuh harus berhenti dulu, terus mungkin mesinnya bisa panas gitu kan, jadi dia harus isi bensin dulu gitu-gitu, dan kurang efisien waktu ya, teman-teman. Jadi kalau kita buru-buru mungkin bensinnya habis, harus isi dulu. Jadi manusia ibaratnya seperti itu. Nah, kalau AI atau mobil, kita analogikan sebagai mobil listrik di sini, itu kayak seolah mungkin contohnya yang ada di kehidupan kita ini sekarang, mobil listrik yang bisa nyetir sendiri itu seperti Tesla ya, teman-teman. Nah, kalau AI atau mobil listrik yang bisa nyetir sendiri ini, itu kalian tinggal duduk dan atur tujuan. Setelah itu kalian ya tinggal santai-santai, teman-teman. Dia yang nyetirin sendiri, dia nggak perlu sering-sering ngisi bahan bakar, dia pakai bahan bakar yang lebih efisien yaitu listrik, dia hemat waktu, mungkin dia bisa lebih cepat, dia lebih tahu tujuan. Jadi kita tuh naik mobil yang tadinya harus mengendarai, mengemudi, kita bisa efisienin waktu dengan mobil listrik, dan kita bisa kerjain kerjaan yang lain gitu. Jadi padahal kita lagi di dalam mobil yang berjalan, tapi kita lebih bisa mengefisienkan waktu untuk mengerjakan yang lain karena mobil kita itu udah mobil listrik. Sama seperti AI ini, dia itu bisa tanpa kita suruh belok, dia bisa mengarahkan untuk belok, dia bisa tahu ini belokan yang pas atau bukan, gitu-gitu dia bisa tahu semua, teman-teman. Dan setelah itu begitu juga di dunia kerja, teman-teman. Jadi di sini ada datanya, ada beritanya, bisnis global kian bertumpu pada AI. 96% perusahaan sudah mengadopsi teknologi ini. 90% bisnis catat kenaikan pendapatan berkat AI.
Laporan Twilio yang disusun berdasarkan survei terhadap 7.600 konsumen dan 600 pemimpin bisnis dari 18 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa 9 dari 10 perusahaan di tanah air mengalami peningkatan pendapatan setelah mengadopsi AI. Jadi, Pak Rey, iya Pak, izin Pak Rey, baik Pak. ada salah satu komisaris juga masuk ke dalam Zoom meeting ini. Saya Baik. izin menyapa dulu ya Pak Rey. Baik Pak. Halo Pak, Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Selamat menikmati paparan dari Lab Skill ini Pak mengenai artificial intelligence. Terima kasih Pak sebelumnya. Berikutnya Pak Rey, mungkin kita bisa paparannya, diskusinya kita dua arah ya. Pemaparan dua arah saya dan Pak Rey. Jadi teman-teman, saya izin menginterupsi ini agar singkat karena ada komisaris juga hadir. Jadi teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Rey itu adalah benar. Bahwasanya AI ini saat ini juga sedang dipakai di beberapa perusahaan. Di 90% perusahaan itu benar secara global. Jadi, tapi kalau untuk Indonesia sendiri itu masih minim ya, adopsi AI di Indonesia, hanya perusahaan-perusahaan besar saja. Begitu. Nah, kemudian bisa ini kenapa kemudian belajar AI ini menjadi sangat penting di masa sekarang? Karena teman-teman semua harus ketahui ini itu belajar AI sekarang ini seperti kalau teman-teman belajar marketplace dulu tahun 2017, tahun 2016-15 tuh. Pada saat dulu marketplace Tokopedia baru lagi hype-hype-nya, Bukalapak, Kaskus. Dulu kan kita kan marketplace ada di Kaskus dulu. Kaskus, habis itu Tokopedia. Nah, di tahun 2015 itu kan lagi hype-hype-nya, semua lagi e-commerce. Siapa yang kemarin dulu itu ya menguasai e-commerce, maka dia bikin duit banyak. Begitu. Sama seperti dulu tahun 2009. Tahun 2009, tahun 2010 Facebook baru masuk Indonesia. Teman-teman yang saat itu menguasai Facebook, itu bisa bikin uang. Nah, AI itu seperti itu, teman-teman. AI itu seperti itu. Jadi di mana kalau teman-teman ini kan lagi trending, teknologi ini sekarang semua ke sini, ke AI. Siapa yang menguasai AI, maka dia akan gampang sekali untuk membuat uang, menciptakan uang. Begitu. Itulah kenapa belajar AI saat ini menjadi penting sekali. Karena teman-teman, uang itu ada di sana. Gitu loh. Nah, ini bisa next slide, Pak Rey, izin Pak. Penggunaan AI di kehidupan nyata, itu contoh nyata AI di sekitar kita adalah 1, customer service Shopee, 2, rekomendasi konten dari TikTok, dan 3 adalah Gmail auto reply. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi mau belanja di Shopee, ya, di Shopee, di Tokopedia, itu pada saat teman-teman nanya produknya sekarang, misalkan teman-teman mau komplain, mau nanya produk atau apa gitu ya, di CS-nya Shopee gitu. Contoh di sini nih, di screenshot ini itu. CS-nya si Shopee. Itu kalau ada yang jawab teman-teman, bisa jadi itu adalah seorang AI loh. Bahkan kenapa saya bilangnya pakai kata-kata bisa jadi? Karena beberapa e-commerce itu, beberapa pelaku e-commerce ya, mereka yang publish produk gitu di dalam Shopee itu, mereka sudah integrasikan itu dengan third party. Ada perusahaan third party yang menyediakan robot untuk melakukan ini, balas otomatis di dalam Shopee, Tokopedia. Itu ada bayar orang-orang itu. Jadi teman-teman bisa jadi sekarang ini kalau teman-teman nanya, yang cewek-cewek ini nih suka beli skincare, itu bisa jadi pada saat tanya itu yang menjawab itu robot. Gitu. Kalau untuk customer service, semua perusahaan di Republik ini yang besar-besar ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu semua sudah terintegrasi AI. Namun mereka memang jawabnya seperti manusia. Sudah sebegitu natural lah AI sekarang ini. Kemudian rekomendasi konten sosial media di TikTok. Teman-teman, kalau teman-teman buka TikTok, terus teman-teman like 1, 2, 3 video yang teman-teman suka, terus teman-teman scroll lagi, kemudian misalkan lihat tangan saya nih ya. Nih.
teman-teman misalkan lagi scroll, ada konten tentang pakaian, ada konten tentang sepatu, ada konten tentang politik. Nah, kalau teman-teman misalkan konten tentang pakaian baru nonton 3 detik skip, konten tentang sepatu baru nonton 2 detik skip, konten politik disuguhkan, teman-teman nonton sekitar 15 detik. Nah, itu adalah jadi nanti berikut hari teman-teman buka TikTok di homepage ada konten-konten itu nanti 70% akan merekomendasikan konten-konten tentang politik. Di mana itu adalah sistem artificial intelligence lah itu. Gmail auto reply dan spam filter ini sudah sudah lumrah. Kalau teman-teman ada email masuk, jangan balas email ini, bla 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 bla. Itu sudah AI itu. Itu penggunaan AI di kehidupan nyata yang teman-teman alami sekarang secara langsung dan tidak sadar mungkin ya. Itu semua AI. Itu semua AI. Mungkin bisa next slide, Pak. Nah, pengenalan chatbot punten teman-teman, itu yang Pak Kartik mungkin untuk whiteboard bisa dimatikan kali ya. Izin dihargailah. Izin dihargai. Kami kan di sini kan ini ya, kasih pengetahuan. Jadi teman-teman, pengenalan chatbot pengganti CS di e-commerce ini, jadi pernah kalau teman-teman chat toko atau teman-teman chat Facebook, contohnya Instagram Live Skill yang teman-teman mau belajar, nah itu belajar AI. Itu pun kami sudah setting itu dengan AI. Jadi Meta itu ada siapkan AI-nya. Toko-toko e-commerce sekarang ini pun baik yang e-commerce yang besar-besar maupun yang buat sendiri website pun sekarang sudah ada AI-nya untuk membalas otomatis. Contoh e-commerce yang sudah menggunakan AI sebagai CS itu seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada Shopee, Tokopedia, Lazada yang saya tadi seperti jelaskan tadi ya. Begitu. Nah, mungkin bisa next slide Pak Rey, izin Pak. Contoh tampilan chatbot sederhana yang sudah jalan. Nah, ini jadi mengingat teman-teman, AI itu sebetulnya luas. AI itu luas. Yang kami kasih contoh tadi, contoh untuk balas Gmail, balas WhatsApp, kemudian ada rekomendasi konten, secara luas itu AI itu digunakan oleh BMKG juga untuk melakukan ini ya, deteksi cuaca, kemudian di autonomous driving car. Banyak mobil-mobil listrik sekarang, mobil-mobil Tiongkok yang ada di Jakarta, di Indonesia, BYD, dan lain-lainnya itu Chery, itu semua ada Tesla, itu semua sudah AI. Kemudian teman-teman, pemerintah kita ini pun, Mas Wapres, kalau teman-teman tahu, Mas Gibran itu lagi gencar-gencar juga melakukan penyebaran melakukan sosialisasi terkait pentingnya urgensi untuk menggunakan artificial intelligence kepada kita anak-anak muda bangsa Indonesia agar tingkat produktivitas kita meningkat. Karena teman-teman dengan AI ini kan teman-teman di sini kan semua pada sekolah ini. Sekolah, SMA, kuliah. Teman-teman kan pakai ChatGPT semua ini aku rasa. Seberapa cepat, seberapa efisien, seberapa waktu itu terpotong teman-teman pakai ChatGPT. Dulu misalkan kalau ngerjakan tugas, wah itu zaman aku kuliah dulu ya, harus cari makalah, harus ke perpustakaan, cari referensi, baca begini-begini. Sekarang dengan pekerjaan yang biasa dilakukan kami anak-anak kuliah dulu itu 2-3 minggu dalam 5 menit loh. 5 menit selesai. Dulu SMA, ada anak-anak di sini Pak Kartik, Pak Rey, banyak anak-anak SMK Pak yang masuk kita. Kan ada pendataannya. Anak-anak SMK, dulu saya SMK-nya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Dulu itu kalau mau belajar tentang apa? Kabel dan lain-lain, RJ45. Wah, itu lama sekali makan waktu. Sekarang kan dengan AI kita cepat. Intinya adalah ada urgensi memang untuk kita semua anak-anak bangsa ini, kita semua ini ya. Ada urgensi untuk paham betul tentang AI ini. Nah, kami akan memberikan contoh di chatbot ini karena apa? Karena kan harapan kami teman-teman setelah belajar AI, teman-teman kan sudah tahu AI itu apa, bisa bikin AI, bisa langsung dipraktikan. Nah, yang paling teman-teman bisa praktikan most likely itu adalah memang chatbot. Karena tingkat kesulitannya pun itu dia menengah ke bawah. Gitu.
Ini jadi chatbot ini yang teman-teman bisa langsung praktikan untuk kehidupan teman-teman, untuk bisnis teman-teman, untuk belajar dan lain-lainnya. Kalau begitu, Pak Ray, saya kembalikan kepada Pak Ray. Silakan mendemonstrasikan contoh tampilan chatbot sederhana yang sudah jalan dan yang akan teman-teman buat, yang Pak Ray akan jelaskan. Mohon Pak izin karena berhubung di sini ada senior-senior dari Bank Jago, Tokopedia, ada Pak Komisaris juga. Mungkin penyampaiannya singkat, jelas, dan padat, Pak. Izin, Baik, Pak. Pak. Siap, Pak. Baik, Baik. saya langsung mulai saja. Saya langsung share screen chatbot yang udah jalan di WhatsApp ya, teman-teman. Di sini kita udah, tadi saya udah sempat ngobrol-ngobrol sama chatbot di WhatsApp ini. Saya tadi ada tanya, halo bro, ada kaos polos. Nah, di sini saya bakal contohin. Saya juga bakal contohin chatbot yang bakal gantiin customer service. Jadi kita tinggal tanya, halo bro, ada topi, gitu kan? Kita tinggal tanya seperti itu dan dia langsung bakal balas otomatis, teman-teman. Nah, halo bro, wah, lo lagi butuh topi ya? Lo cari topi jenis apa nih? Topi buat gaya, buat olahraga, atau mungkin beraktivitas outdoor, ceritain dikit. Nah, dia bakalan kasih kayak gini, teman-teman. Atau kita mau cari mungkin kemeja, teman-teman. Nah, apakah kemeja tersedia? Nah, dia bakal gantiin customer service, teman-teman. Kita tunggu sebentar dan dia langsung kasih nih, teman-teman. Sip bro, kemeja tersedia nih. Stok lah ada 80 pieces. Jadi dia langsung detailin ada berapa pieces stoknya, harganya mulai berapaan. Dia detailin 89.000 contohnya, teman-teman. Dan lagi ada promo juga dari tanggal 21 sampai 25 Juli. Cocok banget buat kalian yang mau beli sekarang gitu. Dia jadi kayak, iya Pak. Izin aku masuk. Ini jadi teman-teman, ini adalah contoh WhatsApp chatbot yang otomatis balas kalau teman-teman punya toko online di Instagram, Betul di sekali. Tokopedia. Nah, di dalam bio-nya masukin nomor WhatsApp teman-teman, begitu diklik bisa begini ya. Bisa nanya stok, otomatis dia nanti akan stoknya ada sekian nih, harganya segini. Itu bisa robot. Dan kalau misalkan ada pelanggan jam 2 pagi datang, jam 3 pagi datang, WA bisa otomatis nih ya. Begini kan ya? Iya, betul sekali Baik, Pak. Jadi baik. Mungkin bisa sangat. dicontohkan lagi Pak yang Oke, Pak. lain. Mungkin kita bakal belum dikasih tahu nih sama promonya nih. Kita bisa nih. Ada promo nggak sih? Ada promo buat kemejanya. Nah, kita bisa tanya kayak gitu ke ininya dan dia bakal langsung jawab, teman-teman. Nah, dia bakal jawab sangat kayak orang ya, teman-teman. Kayak tulisan orang, ketikan orang, kayak bukan robot gitu. Dia bilang, wih, ada banget promo buat kemejanya, bro. Nih, promo aktif dari tanggal 21 sampai 25 Juli. Jadi lo bisa masih sempet nih buat dapetin harga spesial Rp89.000 aja nih, gitu teman-teman. Jadi dia kayak kasih lebih banyak info juga bisa, teman-teman. Seperti itu. Baik. Ini Pak Ray, ini teman-teman adalah contoh gambaran umum yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nanti teman-teman bisa lebih spesifik, lebih mengerucut, lebih spesifik, style gaya bahasanya mereka sesuai dengan teman-teman. Ini sebagai contoh saja gambaran umum yang ditunjukkan oleh Pak Ray. Pada dasarnya dia bisa lebih mengerucut, style gaya bahasanya bukan bro-bro tapi siap, baik Pak, apa yang bisa kami bantu, dan bisa lebih lembut, bisa ini formal. Ini semua bisa disetting, teman-teman. Ya. Semuanya bisa, semuanya apapun itu bisa. Dan 1 detik dia langsung balas WhatsApp. 1 detik lengkap, jelas penyampaiannya, orang bisa langsung beli nih. Gitu. Ya, misalkan kalau kita pengen beli kemeja ini, nanti otomatis WhatsApp chatbot ini nge-recap siapa yang beli, WA ke admin, kita bangun pagi, teman-teman, kita bangun tidur di pagi hari, itu ada orang-orang yang order jam 2 pagi. Mungkin dia nge-scroll IG, nge-scroll TikTok, tertarik, dia ke bio, dia klik WhatsApp robot teman ini, dia beli barang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Teman-teman bayangkan nggak?
Bangun tidur teman-teman, begitu teman-teman bangun tidur jam 7 pagi, itu si AI chatbot ini udah nge-recap penjualan, udah WA teman-teman nih, selama kamu tidur dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi ada 5 orang loh yang belanja. Otomatis dialah yang melakukan komunikasi, dia yang balas-balesin WA-nya, dia yang recap penjualannya. Inilah teman-teman, dari sini insya Allah akan menjadi pintu rezeki buat teman-teman semuanya. Amin. Baik, silakan Pak Rey, mungkin tanpa berlama-lama bisa langsung cara buatnya gimana Pak? Cara Oke. bikin ini semua Pak. Mungkin teman-teman udah penasaran banget ya. Oke, maaf. Screen-nya close, kita buka sebentar. Oke teman-teman, apakah udah jelas? Sudah terlihat Pak. ya? Udah terlihat ya? Oke. Kita langsung ke slide berikutnya, yaitu cara bikin chatbot sendiri. Bagaimana sih cara bikinnya gitu kan? Nah di sini kita bakalan bahas beberapa. Dari nomor 1 itu dasar Python. Nah, kenapa sih di sini kita pakai Python? Karena di sini Python itu layaknya bahasa ngobrolnya AI teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngobrol sama komputer, kasih perintah ke chatbot atau bikin logika sendiri, itu bisa pakai bahasa Python ini. Dan yang paling mudah dipahamin dari dasar itu adalah bahasa Python ini teman-teman. Jadi sangat mudah. Makanya kita menggunakan bahasa Python ini karena Python itu simple, nggak banyak simbol aneh dan nggak ribet teman-teman. Itu ibaratnya Python itu kayak bahasa Indonesianya pemrograman teman-teman. Bahasa lain itu kayak bahasa alien mungkin. Nah di nomor 2 ini ada pengenalan JSON. Nah terus JSON itu apaan ya? JSON itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus belajar tentang JSON? Nah setelah ngerti ya tadi cara mikirnya AI yaitu pakai Python, kita lanjut cara ngomongnya si chatbot teman-teman. Chatbot itu kalau ngomong sama sistem lain itu dia nggak pakai suara kayak gitu, kayak kita berkomunikasi gini teman-teman. Dia itu pakai data. Nah data itu formatnya adalah JSON teman-teman. JSON itu ibaratnya kayak struktur catatan harian digital kita teman-teman. Misalnya kalian punya catatan nih namanya Budi gitu-gitu. Nah, itu kita ubah ke format JSON baru kita bisa ngobrol sama chatbotnya gitu, teman-teman. Kalian nggak perlu ngerti gimana cara data itu ditulis rapi dan dimengerti oleh chatbot. Tapi kalian cuma perlu ngerti dasar-dasarnya gitu, teman-teman. Alurnya gitu. Itu sangat penting buat pembuatan chatbot yang seperti salah satunya seperti yang sederhana kita share tadi, teman-teman gitu. Di bootcamp nanti kita ajarin juga gimana caranya nyiapin respon chatbot pakai format kayak gini, pakai format JSON, dan itu nggak perlu coding, cukup ngerti logikanya doang teman-teman gitu. Ketiga ini ada mini project dengan N8N teman-teman. Jadi di sini saya akan langsung tunjukin real gimana sih kalau kita mau bikin chatbot lewat N8N gitu kan, yang praktis gitu. Ini sederhana tapi cukup praktis gitu, walaupun sederhana ya teman-teman. Jadi di sini itu ada beberapa penjelasan, ada beberapa ini tools, ada beberapa yang kita gunakan ya di sini. Jadi di halaman di pertama itu ada webhook. Webhook ini adalah cara kita mendapatkan atau menerima, kita fungsinya itu buat menerima pesan dari pengirim teman-teman, dari user, dari yang mau mengirimkan pesan ke kita itu diterima oleh webhook ini teman-teman. Jadi kita di sini pakai HTTP metodenya itu pakai post teman-teman. Di sini pakai seperti ini settingannya dan kita bakal mendapatkan yang namanya URL seperti ini teman-teman. Ini fungsi dari webhook gitu. Setelah diterima oleh webhook pesannya, maka kita akan lanjutkan ke AI agent teman-teman. AI agent itu apa sih? AI agent itu adalah otak atau wadah dari semuanya teman-teman. Dari semua jawaban yang diterima, semua pertanyaan yang diterima dari user dikumpulkan di sini gitu teman-teman. Jadi di sini kita
pakai source for prompt-nya kita pakai define below, dan prompt-nya ini pakai format JSON ya teman-teman. Nah, kenapa tadi kita butuh banget dan sangat perlu belajar JSON dan kita pelajari dari awal, karena banyak sekali prompt-prompt seperti ini yang membutuhkan format JSON teman-teman gitu, seperti itu. Nah, tadi kan chatbot yang saya presentasikan tadi itu gayanya seperti kawan gitu kan teman-teman, kayak sama teman kita, bro gitu kan. Padahal kita juga bisa setting dia seperti formal teman-teman, apalagi buat customer service. Nah, di sini saya setting emang buat kayak teman, kayak kamu adalah chatbot AI bernama Renalbot, seorang teman ngobrol virtual yang asik, seru, dan helpful banget gitu. Jadi kayak dia bakal membuat dirinya seolah-olah chatbot yang seru, teman yang interaktif gitu-gitu, terus pakai bahasa santai kayak bro gitu ke teman kita sendiri. Itu bakal bisa disetting teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal setting sesuai gaya yang kalian inginkan atau apapun yang kalian inginkan. Mau formal chatbotnya, mau dibuat formal, mau dibuat agak gaya-gaya seperti temen gitu-gitu, atau gaya-gaya seperti guru, ibaratnya mentor kita gitu-gitu, atau orang yang kita suka nih teman-teman, gaya seperti mungkin guru kita, orang tua kita, karakternya seperti apa, nanti kita bisa perintahin dia, kamu jadi karakter seperti ini ya, kamu jadi orang yang chatbot yang kayak gini ya, kamu jadi teman virtual saya ya, kamu jadi teman curhat saya ya, kamu jadi customer service yang formal ya, kamu jadi customer service yang seru ya gitu. Jadi bisa disetting di bagian sini teman-teman. Dan setelah itu di AI Agent ini kita juga pakai chat model yaitu OpenAI. Kita di sini pakai OpenAI. Nah, di sini gimana sih cara gunainnya? Di sini kita pertama harus kredensialnya kita masukin akun kita dulu. Kita harus login dulu, dan di sini pakai model GPT-41 mini. Nah, ini itu apa sih teman-teman? Ini itu adalah otak cerdas dari chatbot ini. Jadi kenapa dia bisa memproses semua itu? Kenapa chatbotnya itu bisa lebih pintar lagi, bisa mendapatkan jawaban yang pas, kata-kata yang pas gitu-gitu, bisa memahami pertanyaan kita, itu karena kita pakai model chat GPT OpenAI ini teman-teman. Jadi ini otak utamanya teman-teman. Karena kalau ini wadahnya, ini otak utamanya gitu. Dan kita bisa dapetin API-nya dari OpenAI API. Nanti kita bakal jelasin lebih dalam di sesi berikutnya di bootcamp ini teman-teman. Setelah itu selanjutnya ada memori teman-teman. Jadi seperti yang tadi, yang contoh di jelaskan sama Pak Roy tadi ya, itu tadi katanya kan chatbot ini bisa buat kita, ibaratnya ada orang ngechat customer service kita nih jam 2 malam, tapi chatbot ini bisa nge-solve, bisa handle itu semua, bisa bales, bisa diskusi itu semua jam 2 pagi teman-teman. Jam 2 pagi mereka bisa diskusi buat chatbotnya bisa ngarahin customer buat beli barang gitu teman-teman, barang teman-teman gitu. Nah, pagi-paginya chatbot ini bakal ngasih riwayat chat yang bisa teman-teman cek, riwayatnya chat riwayat itu siapa aja yang beli, siapa aja yang nggak beli teman-teman, dan gimana aja percakapan antara chatbot dan si customer ini teman-teman. Kalian bisa simpen di memori ini, dan percakapannya akan ada semua nanti di sini teman-teman. Kita bisa cek nanti. Nah, di sini kita bisa lihat lagi season ID-nya kita pakai define below, dan key-nya kita lagi-lagi pakai format JSON teman-teman. Maka sangat penting banget kita belajar tentang JSON juga teman-teman. Selanjutnya kita pakai tools selanjutnya yaitu get raw ins dari Google Sheet. Nah, ini apa sih sebenarnya? Ini adalah tempat menyimpan data-data kita teman-teman. Ibaratnya seperti yang tadi saya sempat simpan tentang ini kan, tentang harga barang, terus harga kemeja 89.000. Itu sebenarnya saya simpan semuanya di sini teman-teman. Promonya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu bisa kita atur di sini semua teman-teman.
kita bisa atur semuanya, data-data kita tentang toko kita, terus harga-harga barang di toko kita itu bisa semuanya di sini, teman-teman. Di sini pertama kita masuk ke akun Google Sheet kita dulu, baru setelah itu di sini kita masukin ini teman-teman, di dokumen ini kita masukin dokumen yang akan kita pakai, yaitu ini saya namain ini, dan setelah itu kita bisa ke sheet 1 seperti contohnya di dokumen saya yang ini teman-teman, sebentar. Nah ini dokumen yang saya buat tadi teman-teman, atau data yang saya buat tadi itu buat bikin chatbotnya bisa tahu kalau kemeja itu baju, kategorinya baju, terus harganya berapa tuh saya jual, harganya 89.000 contohnya. Terus promonya sampai tanggal berapa? Tanggal 21 sampai tanggal 25 ternyata. Bulan apa? Bulan Juli, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa setting semuanya di sini dari mulai jaket, celana jeans, topi. Ari, Iya, Pak? berarti misalkan kalau orang-orang misalkan ada yang produknya di sini, misalkan servis, cleaning service, pembersihan Ya. AC, habis itu ada jasa ngerjakan tugas, apapun itu semua di Google Sheet ini ya, di bagian sini Ya, ya. betul, Pak. Jadi Bikinnya semua di formatnya pun macam-macam kan, bisa promo, bisa harga barang, durasi, betul. apapun itu yang lain-lain selain yang ditunjukkan ini kan bisa ya. Di Bisa. sinilah tempat dia simpen, tempat dia ngambil informasi, dia balesin orang-orang dari sini ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi informasi Baik. tentang toko kita, tentang jasa kita, entah jasa pembersih AC atau apapun itu, promo-promo yang terjadi itu disimpan semua di sini, Pak. Gitu. Jadi Baik. dia ambil dari data sini, terus dia tunjukkan ke orang bahwa ini loh ada promo nih. Terus ada tanya lagi yang kalau yang ini berapa harganya, nanti dia kasih dari Dari sini ngambilnya ya. Iya, betul Dan sekali. dan berarti begitu ada stok yang habis, stok yang terjual, tetap si teman-teman harus join, harus masuk ke dalam Google Sheet ini. Betul. Dalam sehari sekali, jam makan siang atau pagi-pagi mungkin sudah cek ya. Dan Ya, harus diupdate ini kan, karena kan apa yang robot balas dari sini nih ya. Iya, betul sekali, Pak. Baik. Sederhananya Baik. seperti itu, Pak. Oke. Jadi di sini sheet-nya kita juga pakai sheet 1 sama dengan yang di tadi, sheet 1, dan selanjutnya kita pakai settingannya seperti ini sederhananya. Jadi kita udah buat semuanya ini dari mulai otak yang cerdas buat bales, terus memori yang bisa nyimpen semua percakapan kita tadi, terus kita udah ambil data dari yang kita sediakan tadi, Pak. Jadi apapun itu data kita tentang jasa kita atau produk kita udah diambil di sini. Setelah itu AI agent-nya bakal bales. Nah, tapi balesnya lewat mana? Lewat HTTP request ini, Pak. Teman-teman juga di sini kita pakai metode POST untuk mengirim ya, teman-teman. Dan kita di sini pakai bantuan URL dari Fonte, teman-teman, biar lebih praktis. Jadi ini juga gratis juga, teman-teman. Dan send header-nya kita bisa pakai auto region, itu value-nya ini dari token di Fonte, teman-teman ya. Send body-nya kita pakai body JSON, teman-teman. Jadi kenapa kita sangat mempelajari JSON juga, karena sangat penting, benar-benar sangat penting teman-teman buat ngomong ke robot itu. Terus di sini message-nya kita juga pakai format JSON. Terus targetnya settingnya pakai JSON itulah Pak ya. Cara iya. si robot ngomongnya gimana itulah gunanya orang-orang ini harus belajar JSON ya. Iya, betul Pak, gitu. Baik. Jadi seperti itu. Ini jadi targetnya tuh siapa sih yang bakal kita kirim pesan balasan ini, yaitu pengirim tadi yang awal, yang pengirim yang di WhatsApp. Ya, iya. Seperti Baik. itu. Kita pakai format JSON biar chatbotnya itu bisa baca apa yang kita maksud. Gitu teman-teman. Oke, berikutnya Pak. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Sebentar Pak. Boleh sambil ke slide berikutnya, aku sambil jawab nih ya. Baik. Izin bertanya Pak, sekiranya kita bikin customer service, apakah perlu guna nomor WA yang asing dengan pribadi atau bisa digabungkan? Oh, nomor WA-nya bisa pakai nomor WA pribadi nggak Pak Rey? Tentu bisa Pak, karena chatbot yang saya demoin tadi ya, yang sederhana itu tadi, itu pakai nomor pribadi saya. Oh, itu jawabannya, Miss Aira. Bisa pakai pribadi, bisa. Sangat bisa. Tidak perlu guna nomor WA asing. Aku rasa ini orang Melayu ya.
Bisa, bisa. Baik, sangat bisa Pak. Pakai WA bisnis, Oke. pakai WA biasa, Pakai WA WhatsApp pribadi kita, bisa ya, pribadi, semua setting. bisa. Pakai Baik. Telegram pribadi juga bisa Pak, gitu. Telegram, baik. Oke. Website juga bisa gitu. Mm, Dan kita akan bahas di dalam bootcamp nanti sih lebih dalamnya. Baik. Oke, berikutnya. Ke slide berikutnya. Ya, ini boleh saya Baik Pak. boleh saya ambil alih ya, izin. Baik Pak. Ada yang bertanya itu punten ya, teman-teman akan ada sesi Q&A. Akan Betul. saya selesaikan dulu ini Pak Paran sebentar lagi siap. Ini wajib punya komputer atau bisa bikin ya untuk bikin ini. Laptop, minimal laptop lah ya, Pak Ya, Re ya. betul. Baik. Terus ada yang tanya tadi tentang N8N tadi. Mana tadi? Oh iya, Ada yang tanya tentang mana tadi ya? Yang host. Mungkin bisa diketik lagi pertanyaannya. Iya. Yang tadi tanya N8N silakan. Dah. Jadi materi apa saja sih yang kamu dapetin di bootcamp? Jadi teman-teman, nih ya teman-teman simak omongan aku ya. Teman-teman, ini hari ini apa yang tadi diperlihatkan sama Pak Ray yang didemonstrasikan mulai dari cara apa infrastruktur membuat chatbot AI-nya tadi, kemudian apa namanya sudah didemonstrasikan oleh Pak Ray. Sudah didemonstrasikan oleh Pak Ray chatbot AI-nya gimana, itu baru satu kali ini. Teman-teman, ini akan ada pertemuan berikutnya selama 4 minggu ke depan. Ya teman-teman. Teman-teman ingat, teman-teman akan ada sesi Q&A sebentar, belum dibuka, belum. Tahan dulu, tahan. Teman-teman, ini itu akan ada pelatihan 1 bulan ke depan, ya, selama 4 minggu, di mana teman-teman akan diajarkan cara membuat AI, chatbot seperti itu, bahkan lebih daripada itu, karena apa yang diperlihatkan tadi hanya sekilas, teman-teman. Hanya sekilas. Akan ada bootcamp di mana 4 minggu, seminggu 3 kali, ya, seminggu 3 kali. Itu teman-teman bisa belajar pengenalan artificial intelligence, logika dasar Python. Sebelum teman-teman bikin, teman-teman lihat tuh tadi ada infrastrukturnya, ada yang pakai Python, ada yang pakai JSON, ada yang gabungkan API. Nah, teman-teman kan harus paham dulu nih masing-masingnya. Nah, ini akan diajarin di sini. Dan saya juga turut akan memandu dalam program ini, di mana minggu pertama pengenalan AI, logika dasarnya, minggu kedua belajar cara menggunakan Python dan JSON tadi yang dijelaskan, minggu ketiga dasar penggunaan API dan chatbotnya tadi gimana. Terus kemudian cara integrasi yang tadi itu ke dalam WA pribadi teman-teman gimana sih. Nah, final itu nanti akan ada mini project, teman-teman bisa buat seperti tadi untuk bisnis teman-teman, dan akan ada dievaluasi. Akan dievaluasi oleh saya nanti hasil mini project teman-teman semuanya. Berikutnya mungkin Pak Ray, izin Pak, next slide. Nah, kesimpulan kenapa sih teman-teman harus ikut bootcamp ini? Karena pertama adalah teman-teman ini sangat penting sekali ya untuk teman-teman yang mau bikin uang. Untuk teman-teman yang mau bikin uang, mau kerja, mau cari kerja, mau bikin uang, mau bisnis, ya. Kan teman-teman kan gini loh, bisnis itu kan kita sekarang online, ada keterbatasan membalas satu-satu konvensional. Dengan AI tadi, bayangkan teman-teman satu detik langsung balas. Itu kalau ada WA teman-teman di chat ratusan orang, ribuan orang, otomatis dia kayak gitu loh. Di saat teman-teman tidur ada yang balesin. Terus teman-teman, kalau teman-teman punya kemampuan ini, teman-teman lagi cari kerja pun, itu akan jadi nilai plus untuk teman-teman di mata HR. Karena punya pengetahuan artificial intelligence tadi. Teman-teman paham Python, paham JSON, API-nya, cara menghubungkannya, itu teman-teman mudah banget cari kerja karena lebih unggul. Teman-teman lebih unggul dibanding yang lainnya. Terus kemudian bagaimana cara saya bisa mendapatkan uang setelah belajar AI ini? Teman-teman nanti bisa untuk teman-teman bisa bikin ini, bisa bikin apa namanya, service. Teman-teman bisa ya Pare ya. Jadi nanti ada UMKM, mungkin teman-teman punya tetangga-tetangga yang punya warung, punya toko bangunan, punya laundry, itu teman-teman punya keahlian. Ini teman-teman bisa tawarin tuh. Misalkan kepada yang punya, misalkan Pak Rey ini adalah seorang pengusaha laundry. Pak Rey, izin Pak, ini saya punya pengetahuan apa AI, saya bisa bikinin Bapak chatbot AI kayak gini nih Pak. Ini contohnya begini-begini Pak. Daripada Bapak balesin satu-satu, lama makan waktu, ini dengan begini ratusan orang yang pengen laundry sama Bapak bisa otomatis. Itu bisa jadi duit teman-teman. Teman-teman bikin aja harganya, misalkan Pak, Bapak saya bikinin begini, harganya 800.000 ya Pak.
harganya 700.000 ya Pak, sekali bikin 800-700.000. Teman-teman habis ke laundry ini, terus teman-teman ke toko bangunan, ke toko material. Teman-teman ke toko material, habis itu ngomong, Pak, ini Pak, kalau ada yang mau beli semen Bapak, otomatis WA-nya bisa dibalesin Pak. Begini-begini. Ini saya bikinin bayar 700.000 aja Pak. Itu udah duit lagi. 10 teman dapat kayak gitu, udah 7 juta teman-teman bisa bikin. Betul Itu loh sekali. teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin uang, itu satu. Kedua, bisa bikin jasa buat les ngajar anak-anak. Teman-teman bikinin AI-nya, bagian sheet-nya tadi, Google Sheet tadi, jangan pakai Google Sheet, pakai Google Doc. Teman-teman taruh pengetahuan-pengetahuan PDF yang banyak banget, sehingga bisa jadi teman belajar, bisa jadi guru les. Teman-teman bisa duitin lagi itu. Jadi sebenarnya banyak teman-teman. Banyak cara untuk bikin uangnya. Gitu. Nah, next, Pak Kartik, punten Pak. Untuk program bootcamp ini harganya berapa Pak? Karena ada yang WA saya ini Pak. Ada yang WA nanya, Mas, izin Mas, harganya berapa ya? Mungkin Pak Kartik bisa mengambil alih, Pak. Oke, baik. Ini sebentar ya, saya share screen dulu. Oh, Pak Ray mungkin bisa stop Oh iya, share screen. sudah. Ada. Oke, ini kemarin kita bikin di harga 1,2 juta. Harga untuk bootcamp-nya. Tapi untuk hari ini kita Ada ada di diskon ya, harga. Pak? Kita lagi ada promo jadi berapa, Pak? Betul, kita lagi pasang harga di 800.000 aja khusus member yang ikut webinar gratis ini. Oh, 800.000 belajar 1 bulan ya, Pak? Belajar 1 Betul. bulan jadi pinter. Betul, kita di sini akan belajar bikin chatbot AI sendiri, terus ajari chatbot jawab otomatis, integrasi chatbot langsung ke WhatsApp, gunakan API, simulasi nyata, dan semua akan diajari langsung sama Pak Ray dan Pak Arjun. Betul sekali. Baik. Nah, di sini kita kurikulumnya itu intensif ya, di dalam 1 bulan tuh, dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan hasil akhirnya itu bakal kamu bisa baca sendiri. Kamu akan punya chatbot AI sendiri yang bisa langsung dipakai, yang bisa kamu jual kembali ataupun kamu pakai di bisnis kamu sendiri. Kemudian keuntungan selanjutnya, kamu itu punya portofolio nyata buat nawarin ini jasa chatbot ke orang lain seperti yang dijelaskan Pak Arjun tadi. Dan kamu juga bisa bantu UMKM atau bisnis lokal untuk ngehemat biaya customer service mereka dengan AI buatan kamu. Kemudian, kamu pasti punya skill Python dasar dan API, plus automation buat dunia kerja dan freelance, yang dimana ilmu ini belum ada ya, yang ngajarin secara terbuka seperti ini di Indonesia, masih belum banyak. Ini adalah kesempatan yang bisa kalian ambil untuk buat portofolio kalian jika ingin melamar pekerjaan, seperti yang dulu pernah dibilang oleh Timothy sendiri, kalian tuh harus punya perbedaan untuk bisa melamar kerja ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau kalian nggak punya skill ataupun perbedaan dari yang lain, kemungkinan besar kalian untuk nggak diterima itu pasti gitu. Baik, Pak. Baik, oke. Jadi teman-teman intinya habis belajar ini mungkin Pak linknya bisa dikirim di grup WhatsApp ini Pak, karena udah pada nanyain saya ini Pak, yang 800.000 ini Pak lagi promo. Katanya Baik, mereka ini berarti promo 800.000 cuma seminggu ini ya Pak? betul, ini kita kasih promo di harga 800.000 ini hanya seminggu, 7 hari, mulai dari hari ini ya. Mulai dari hari webinar ini, kita kasih di angka 800.000 sampai 7 hari ke depan. Baik, karena berikutnya 7 hari berikutnya udah 1.200.000 karena kita mulai di awal Agustus teman-teman. Di tanggal 5 ke atas Agustus kita sudah mulai kelas ini nih. Betul. Kita sudah mulai. Oke. Langsung dikirim aja Pak ke link, linknya dikirim di WhatsApp grup. Teman-teman yang mau beli silahkan bisa langsung. Terus sambil saya tanya ya, kalau begitu ini ada teman-teman sesi Q&A saya buka, silakan. Yang mau tanya tentang itu tadi silakan, tentang program bootcamp tadi atau tentang ilmu tadi. Saya mulai dengan begitu sesi Q&A dibuka. Terima kasih kepada Pak Ray, Pak Kartik sudah melakukan pemaparan tadi. Kita lanjut ke sesi Q&A. Saya bacakan ya satu-satu ya. Berarti kalau buat jasa servis teknisi juga bisa ya Pak? Oh bisa, sangat bisa. Mas Risa Rashid, sangat bisa. Sangat bisa.
Dan yang balas itu nanti yaitu robot tadi yang Mas bikin tadi. Kemudian kredit N8N untuk chatbot ini apakah ongkosnya masih terjangkau? Oh, gini Pak Rey. Kan Ya Pak. N8N kan harus di top up, Pak. Ya kan? Harus Betul. di top up itu kan? Betul. Ada token yang di top up. Nah, itu harganya berapa, Pak? Sebenarnya ada, kalau buat gratisnya ada Pak. Cuman kalau gratisnya itu sangat-sangat terbatas Pak. Dan harus di top up. Itu sekitar, mungkin harganya sekitar ratusan ribu sih Pak, sekitar itu. Tapi bisa untuk mengenerate berapa ribu pesan, Pak? Sebenarnya sekitar mungkin banyak sih Pak kalau pesan, kalau udah integrasi benar berbayar ya Pak ya. Itu bisa Pak. Banyak. Ratusan ribu pesan bisa nggak ya? Ribuan pesan? Ribuan pesan pasti bisa Pak. Oh, baik. Nah, itu ada yang tanya. Kemudian ada yang tanya lagi. Untuk akses N8N lewat handphone masih belum bisa ya? Emang belum bisa Pak, belum bisa akses lewat handphone, minimal lewat laptop mungkin Pak. Karena terlalu berat, Mas. Iya, Siapa namanya? Mas Hanif. Terlalu berat untuk handphone ngeload itunya N8-nya. Kalau mau belajar otodidak tentang ini dari mana? Itu saya kalau belajar otodidak saya kurang tahu ya. Karena kami alhamdulillah kami kan SMK-nya teknik komputer jaringan, terus kemudian ada kuliah juga IT. Jadi memang itu bidang keilmuan kami memang yang kami pelajari. Gitu. Buat dapetin, kami sediakan bootcamp ini sih. Gitu. Buat dapetin API dari model ChatGPT, apakah harus ChatGPT Premium, Pak? Buat dapetin API dari model ChatGPT, apakah harus ChatGPT Premium? Enggak, dia modelnya open access ke OpenAI, ke backend-nya. Bukan ke ChatGPT yang dipakai orang, bukan. Nanti bakal ke backend-nya ya. API-nya itu ada khusus OpenAI menyiapkan. Itu nanti semua akan diajarin tuh teman-teman di minggu ketiga bootcamp tadi tuh tentang API. Iya. Apakah chatbot bisa diprogram untuk kebutuhan lain selain tujuan? Oh, bisa. Jadi teman ngobrol, jadi mantan pacar. Pernah ini pengalaman aku ya. Jadi ada temanku putus sama pacarnya. Udah, karena dia galau, dia pengen ngechat, dia masih pengen WhatsApp sama pacarnya tapi sudah diblokir. Dia masukin semua history chat itu, Pare, semua history chat sama mantan pacarnya dijadikan Google Sheet itu loh, Pak. Dia dimasukin ke situ, dia integrate semuanya. Itu jadi dia masih WA sama mantannya, padahal itu robot yang dia bikin sendiri berdasarkan history chat itu. Itu jenius juga. Itu jadi bisa. Jadi kalau ditanya apakah bisa, apakah Python dan JSON bisa membuat AI selain chatbot? Bisa. Bisa sih. Dasar untuk membuat artificial intelligence memang Python. Memang teman-teman. Jadi Python ini banyak frameworknya. Ada Spider, ada apa namanya? Yang warna hijau itu, Naconda kalau nggak salah ya. Aku lupa. Ada banyak. Dasar untuk membuat AI itu 80% di Python tadi. Jadi teman-teman dengan mengetahui itu sebetulnya sudah paten juga itu Python tadi. Bisa selain chatbot, bisa banyak hal. Dulu kami pas di India aja ya, kami bikin AI untuk ini apa namanya pricing house kayak di Indonesia itu, Bursa Efek Indonesia punya harga-harga itu kami bikin tuh itu. Dulu loh itu loh tahun 2019 kami udah buat itu. Pakai Python, pure pakai Python. Jadwal pembelajaran lewat Zoom tiap hari, apakah ada siaran ulangnya modul-modulnya? Ada. Jadi jadwal pembelajarannya ini seminggu 3 kali, hari apa-apa aja Pak Rey? Mungkin sekitar hari Senin, Rabu mungkin Pak, atau Minggu gitu. Kita cari hari-hari yang sela sih Pak. Kita diskusi juga. Ada tertuang juga di brosur tadi. Betul. Mas Rehan. Kalau Mas Rehan ke link yang ada di grup WhatsApp sudah dikirim tuh. Itu ada hari dan jamnya. Setiap seminggu 3 kali pertemuan, setiap pertemuan itu 1,5 jam sampai 2 jam, termasuk sesi tanya jawab tuh ya. Pak, ini intinya jadi pintar untuk bikin chatbot AI sendiri kan ya, dengan ajaran dari Levskin sampai ngerti. Iya betul. Iya. Apakah chatbot iya bisa belajar sendiri. Bisa ngerti sendiri, diajarin sampai ngerti dan bisa bikin sendiri. Ya. Apakah chatbot bisa jadi chat untuk luar negeri, untuk ekspor? Oh, bisa. Jadi teman-teman, setting bahasanya tadi itu kan ada, itulah gunanya JSON tadi, language-nya itu bisa ke bahasa Inggris kan teman-teman.
Jadi Betul. pada saat ada bule-bule ini contoh mau ekspor, ada bule-bule yang WA, yang japri lewat Telegram, itu si robot bakal balas pakai bahasa Inggris dengan luwes dan menguasai tanpa ada kesalahan grammar. Bisa, sangat bisa. Sangat bayangkan aja, aku punya perusahaan bikin yang di Jepang loh. Kami yang Jepang aja bisa dipakai untuk rumah sakit yang sifatnya emergency. Tapi kalau kami case-nya sudah profesional level ya, sudah beda. Kami sudah murni lintas pemerintah, lintas rumah sakit, swasta-swasta yang sifatnya krusial. Itu aja bisa, apalagi bahasa Inggris gitu. Izin bertanya Pak, kalau mau belajar Python dan JSON, apakah harus tahu dasar codingnya? Soalnya saya belum belajar juga nih tentang coding. Itu dasar-dasar itu akan diajarin semua sama Pak Rey. Mas Ahmad Zaki ya, ya Pak Rey ya. Satu Iya minggu betul belajar Pak. JSON kan akan diajarkan tuh 3 kali pertemuan Iya. itu tuh, yang minggu kedua ya. Boleh izin Pak. By the way Mm-mm. teman-teman, ini buat belajar coding-codingnya itu benar-benar cuman kita logikanya teman-teman. Jadi nggak coding-coding yang susah gitu, yang ribet, kalian ngeliat angka gitu, enggak ya teman-teman. Kita benar tahu alurnya, kita tahu gimana ini berjalan gitu-gitu. Kita tahu apa fungsi-fungsinya gitu-gitu teman-teman. Jadi nggak yang ribet-ribet gitu, enggak teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu Pak. Baik, baik. Berarti chatbot bisa difungsikan sebagai Google ya? Bisa. Bisa. Sangat Bahkan bisa. Silakan Pak Rey. mungkin bahkan lebih ya Pak dari Google ya Pak gitu. Maksudnya mungkin Google kan masih nyari data-data dari berita dan lain-lain. Kita mungkin bisa lebih explore ini, chatbot ini bisa lebih explore gitu ya Pak ya. Mungkin bisa seperti itu. Karena kita bisa dapat apa ya? Selain API dari luar, kita juga bisa nanti belajar tentang gimana caranya kayak catatan dari dari sistem luar gitu-gitu, dari cuaca, bahkan kita juga bisa masukin ke chatbot kita nanti Pak gitu. Kita juga belajar itu nanti di bootcamp, data-data cuaca seperti itu. Jadi bakal fleksibel banget sih Pak, bisa chatbot kita bisa fleksibel banget, dan tinggal kalian mau mengembangkannya kemana seperti itu. Oke, yang lain kalau mau bertanya bisa raise hand aja. Kita akan buka mic kalian satu-satu yang mau bertanya melalui voice ya. Langsung ngomong. Boleh. Oke, boleh teman-teman. Karena kalau tidak ada, akan kita cukupkan, akan kita sudahi. Nah, itu dari Pak Dr. Raihan. Silakan. Kami sih mau menanyakan, itu nanti kalau misalnya kita ikut ada jadwal Zoom-nya, terus berhalangan, apakah bisa ada siaran ulangnya gitu yang bisa dipelajarin? Seperti itu mungkin, Bisa atau request. bisa request. Bisa Oke. request Pak. Jadi kami memang tidak menyediakan secara rutin ya Pak siaran ulang, tapi bisa di request Pak. Gitu. Bisa gitu. Gitu. Kami memberikan kepada satu user itu untuk sekali request itu Pak, modul-modul tersebut. Kenapa Pak? Karena idealnya memang hadir Pak. Hadir supaya karena ini sifatnya teknis ya Pak. Jadi biar terjadi interaksi di dalam situ. Nah, pada saat terjadi interaksi itu biasanya banyak orang yang tidak menjaga privasinya. Pengalaman kami ya Pak ya. Jadi makanya itu kami adakan SOP-nya itu request by request. Gitu. Karena di dalam tengah-tengah pengajaran modul nanti itu sifatnya diskusi dua arah seperti saya tadi dengan Pak Rey gitu loh Pak, berdua. Ada beberapa murid-murid nanti yang akan seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Begitu. Kelas ini akan dimulai Agustus ya teman-teman. Agustus. Kalau promo tadi hanya seminggu pertama saja. Gitu, kalau begitu teman-teman, terima kasih banyak. Ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum saya cukupkan? Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari audiens. Boleh langsung raise hand aja.
Oke. Kalau begitu kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Oh, ada. Ya, Nah, silakan, itu. silakan. Silakan. Pak, apakah bisa buat data biar nggak ribet nyarinya? Mohon izin. Buat data apa? Buka kamera, Pak. Boleh rahasiain aja. Mm-mm. Pak, apakah bisa buat data biar nggak ribet nyarinya? Maksudnya buat data apa ya? Yang nggak ribet carinya data apa? Izin Boleh, dielaboratkan. Tegar. Tegar Raisen, boleh. Tegar Dwi Andika. Pak, izin bertanya, kalau untuk apa tuh chatbot itu bisa difungsikan lebih canggih dari yang saya tanyakan tadi nggak, Pak? Contohnya, coba. Saya kan contohnya tuh di program kayak teman ngobrol atau seperti Google yang saya bicarakan tadi, ya kan? Itu bisa nggak? Bisa, bisa. Mungkin Pak Ray bisa contohkan, Pak, sebagai teman ngobrol, Pak. Teman ngobrol yang pintar, Pak. Oke, kita share screen perlu nggak, Pak? Perlu, Pak. Biar Oke, Bapak ini tahu. Itu share bisa screen nih, ya. langsung didemonstrasikan, silakan. Bentar teman-teman ya. Tunggu sebentar. Sebentar teman-teman. Oke, ini. Nah, saya share screen ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi tadi ini bekas obrolan kita tadi, dan kita bisa kayak teman ngobrol ya. Itu bisa banget teman-teman, kayak ya seperti yang saya tunjukkan tadi, dia tuh bisa mengikuti gaya bahasa kita. Kita bisa setting gaya bahasa dia seperti apa. Halo bro, dia bakal bisa. Terus apakah dia bakal jawab senatural mungkin teman-teman, kayak manusia tuh, kayak teman kita sendiri kan. Halo bro, gimana nih, ada yang bisa gue bantu hari ini? Santai aja, ngomongin apa aja boleh gitu kan. Bisa temen ngobrol teman-teman, mau ngomongin mau buatin surat cinta dong ibaratnya kan. Kita bingung kan mau nembak cewek kita, gebetan kita, tapi susah nih gitu kan. Buat temen ngobrol, kita coba chat dia tuh, surat cinta dong buat nembak gebetan. Nah, dia bakal bisa kayak teman kita, benar-benar teman gitu teman-teman. Tuh si bro nih, gue bikinin surat cinta yang manis tapi nggak lebay biar gebetan lo kepek-kepek nih. Jadi bahasanya itu bisa kayak benar-benar luas. Ini karena saya setting, benar-benar saya setting buat luas kayak teman sendiri teman-teman. Dan kalian bisa setting sendiri nanti, mau formal terus mau kayak pakai bahasa Inggris ataupun bahasa apa, itu kalian bisa setting sendiri teman-teman gitu. Nih, hai, nama gebetan kalian di sini. Kalian ini bisa kalian lihat sendiri, dia kayak udah bikinin nih. Oke, Pak Ray, itu ada yang bertanya tuh. Pak, apakah Oke. chatbotnya bisa digunakan untuk membalas komentar Instagram atau di TikTok ya? Mungkin maksudnya bisa membalas komentar dari konten dia mungkin. Dari Oh, Pak Ovan Kurnia. sebenarnya bisa Pak, cuman kita di bootcamp kali ini nggak akan fokus ke situ Pak. Tapi kalau kalian pengen juga tahu caranya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita kan juga punya platform buat diskusi gitu. Sebenarnya bisa. Oke, lanjut tuh dari Kak Abian. Pak, apakah bisa kalau kita bikin aplikasi seperti ChatGPT menggunakan chatbot gitu? Nah, kalau seperti ChatGPT itu sangat-sangat apa ya, intens gitu ya. Dia butuh banyak banget data dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ChatGPT mini ini bisa kita buat juga teman-teman. Tinggal kalian mau mengembangkannya kemana teman-teman. Mau ke chatbot seperti edukasi, atau seperti ChatGPT itu versi mini juga bisa teman-teman. Itu terserah kalian, nanti kalian kembangnya kemana.
Yang jelas dasar-dasarnya kita tetap pakai Python, terus pakai JSON dan beberapa dasar lainnya yang sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Jadi kalau untuk ChatGPT yang sangat besar seperti itu sangat-sangat kompleks teman-teman gitu. Oke, langsung ke next pertanyaan nih dari Kak Yoyun Puspita. Pak, apakah chatbotnya bisa nge-follow up? Misalnya kalau disuruh buat jadi sales AI gitu. Ya betul sekali teman-teman. Seperti yang saya sudah demonstrasikan tadi, dia bisa follow up, dia bisa jadi sales, dia bisa promosiin produk kalian. Kalian tinggal taruh produk, deskripsi produknya di dokumen yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu kalian tinggal setting-setting sesuai produk kalian, jasa kalian, harganya, promo-promonya semua kalian setting sudah. Nah, dia bakal follow up, dia bakalan promosiin gitu-gitu bisa teman-teman. Dia bisa jadi sales gitu. Mungkin bisa semoga menjawab. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya lagi, bisa ditanya. Boleh rasain atau di chat. Boleh, kita akan baca. Dan kita akan berikan kesempatan buat kalian yang mau langsung ngobrol, open mic. Boleh juga. Pertanyaannya sangat interaktif ya pada ini tentang chatbot. Emang chatbot tuh seru banget sih kalau dibahas tuh. Potensinya sangat-sangat besar sih, Pak. Betul. Jadi AI ini memang masih masih belum banyak ya Betul. dipelajarin. Potensinya sangat luas. Betul, potensinya masih sangat besar di era sekarang ini dan ini adalah skill yang sangat-sangat dibutuhkan di saat ini sampai ke 2030. Karena dari kalian bisa bikin bisnis sendiri, bisa jual jasa, bisa menjual kembali ilmu yang kalian pelajari Mm-mm. dari AI ini. Dan ini masih satu-satunya di Indonesia yang buka bootcamp semurah ini sampai di harga 800.000 dari harga 3 jutaan turun ke 1,2 juta. Ini kita kasih harga spesial buat kalian yang udah join webinar ini tuh di harga di harga 799.000 aja. Oke, pertanyaan dari Muhammad Rafan Rizkiansyah. Kalau mau buat seperti chatbot itu biasanya pakai APK apa, Pak? Nah, sebenarnya kita nggak pakai aplikasi atau gimana ya teman-teman. Sebenarnya teknisnya bakal kita jelasin lebih teknis di bootcamp nanti. Tapi di sini saya akan bahas garis besarnya aja. Jadi untuk buat chatbot seperti tadi, simpelnya ya kita ada beberapa cara sebenarnya. Tapi kita ajarin dari yang benar-benar dasar. Jadi kalian tuh bisa kembangin chatbot itu luas banget. Dari benar-benar Python itu juga ada sendiri. Em, Platformnya gitu sampai JSON dan deploy-nya gimana, integrasinya ke WhatsApp gimana, itu kalian bakal diajarin secara teknisnya itu di bootcamp ini. Jadi kita nggak cuma pakai APK tertentu, kita juga pakai beberapa platform juga. Jadi nanti teknisnya bakal lebih jelasnya di bootcamp sih gitu. Kita Oke, jadi pelajarin dari dasar. oke, baik. Jadi kalau kalian yang punya bisnis sendiri, yang udah punya bisnis gitu kan, mau ngeganti atau integrasi customer service kalian itu ke AI, kalian bisa ikut bootcamp-nya gitu. Betul. Karena di sini bootcamp ini bertujuan untuk kalian yang mau jual jasanya kembali, jadi kalian bisa tawarin ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kalian. Menjadi Perusahaannya uang nggak kembali. perlu perusahaan besar, bisa ke UMKM atau business owner yang punya klinik kecantikan, yang punya toko sepatu atau apapun itu. Kalian bisa tawarin jasa kalian kalau customer service pemilik bisnis ini bisa kalian gantikan ke AI buatan kalian sendiri, yang dimana ilmunya itu akan kalian pelajari di bootcamp nanti. Oh. Jujur ya Pak ya, sedikit cerita nih ya Pak ya, sedikit Baik, sharing. Jujur salah satu klien saya juga itu um, dia tuh kan punya sebuah sistem wifi gitu kan ya Pak ya. Mungkin ya. udah terdengar lumrah di kalangan teman-teman buat wifi gitu-gitu kan di perumahan gitu. Nah tapi dia masih yang harus chatin pelanggannya tuh satu-satu buat ngingetin bayarnya, terus kasih link buat bayar itu harus chatting satu-satu. Sedangkan Ya. pelanggannya itu ribuan Pak udahan.
Jadi kadang dia butuh bantuan kawan-kawannya, butuh bantuan customer service gitu-gitu dia hire, dan gajinya itu per customer service itu sekitar, dia pernah bilang ke saya itu sekitar 2 sampai 3 jutaan gitu per customer service buat balesin dan ngingetin klien-kliennya yang lupa bayar wifi itu. Tapi sekarang setelah dia pakai jasa saya yang saya buat, chatbot buat dia, terus buat ngingetin klien-kliennya kapan bayarnya, terus gimana cara bayarnya, terus bisa jadi teman ngobrol buat yang nggak ngerti cara bayarnya gitu-gitu kan. Dia tuh Mm-mm. cuman bayar nggak sampai 3 juta Pak sama saya gitu. Dan itu udah ke solve semua ribuan em, kliennya gitu. Jadi dia ya cukup sampai sekarang masih pakai saya sih. Jadi itu potensi besar banget Mas Yan Nah, betul. buat teman-teman gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya udah menggunakan integrasi yang emang dari perusahaan besar lainnya yang menyediakan jasa chatbot ini. Jadi Tuh. untuk kita bisa ngebantu yang perusahaan-perusahaan di bawah, yang di bawah Big Mm-mm. Four gitu. Bisa juga yang ke area UMKM Betul. atau toko-toko yang ada di sekitar kita. Selain itu juga kalau kakak atau abang di sini yang punya bisnis sendiri, entah itu online shop dan lain-lain, ini sangat berguna. Ilmu ini sangat berguna untuk menjadikan customer service dalam bentuk AI. Tuh sekali. Karena seperti yang dibilang Pak Arjun tadi, ketika ada jam 2 pagi yang customer chat, kalian nggak sempat balas, itu AI bisa langsung auto closing gitu dari audiens tersebut. Oke, dari Kak Adit, maaf tadi dibilang jasa sekali buat chatbot bisa 700 ribuan. Apakah pasarnya emang segitu ya Pak? Itu di pasar yang paling murah ya Pak? Itu di pasar yang paling murah, itu bisa aja kamu tawarin ke UMKM yang bawahan, yang masih punya toko biasa, itu memang yang paling murah harganya segitu. Tapi untuk tergantung bisnisnya ya. Betul Tergantung sekali. bisnisnya, kalau emang udah menjadi PT yang besar dengan valuasi ya miliaran, Mm. itu per satu kali jasa bikin bot ke perusahaan mereka itu bisa di harga range 5 sampai 7 jutaan. Tergantung perusahaan sih. Jadi kalau kalian mau punya uang segitu per satu perusahaan, itu bisa belajar lebih dalam di bootcampnya. Itu ilmunya ilmu dasar yang bisa kita kembangkan sendiri ya Pak ya. Betul sekali. Jadi karena target audiens kita juga anak muda kan Pak. Jadi mungkin yang kesusahan mengenal AI, terus gimana sih chatbot-chatbot itu bekerja gitu kan. Nah itu target audiens kita buat ngasih tahu mereka nih dari dasar biar mereka tuh nggak pusing gitu Pak. Baik. Karena cerita sedikit mungkin pengalaman pribadi saya dulu mulai dari awal itu juga agak pusing kalau tiba-tiba lihat-lihat yang udah jago, yang udah pinter ngoding gitu-gitu, ngelihat doang tuh udah kayak pusing gitu Pak. Padahal sebenarnya bisa kita pelajari secara sederhana. Nah, itu yang akan kita berikan di sini gitu. Baik. Mungkin ada yang mau tanya lagi, kalau enggak kita bisa akhiri sesi kali ini. Jadi banyak ya fungsinya ketika Betul kalian udah sekali. bisa menguasai skill di AI ini. Bootcampnya akan kita mulai di bulan Agustus. Mm-mm. Dalam 1 minggu kalian bisa dapat harga di 800 ribu aja. Cukup murah sebenarnya ya Pak ya untuk Sangat murah sih. satu Ini bulan ya. sangat murah. Di mana-mana yang ngejual bootcamp seperti ini di harga 7 jutaan, di Betul harga sekali. 13 jutaan. Tapi kita kasih di batch yang kedua. Karena di batch pertama itu di harga 3,6 juta, itu Mm-mm. udah full, Pak. Itu udah full slot. Semuanya udah start belajar dari kemarin. Baik. Itu udah full di harga kemarin kita di 3,5 jutaan. Itu yang join udah 20 orang Mm-mm. yang udah join dan udah full slot. Jadi kita tutup batch pertama, kita masuk ke batch yang kedua. Ini mungkin dari audiens kita yang belum punya uang segitu, kita turunin lagi harganya sampai 800 ribu untuk bisa belajar gitu. Dengan ilmu yang mirip dan hampir sama. Paling beda lebih mahal. Betul sekali. Dan mungkin sini dari kakak-kakak yang punya bisnis online shop, ada yang mau bertanya mungkin.
Kalau di bisnis online sih bagus banget sih ya Pak ya. Betul. Oke, ini webinar kali ini di record ya. Kita hasil recordannya bakal kita kirim ke grup. Ini dari Baik, lagi yang mau bertanya? Ada ya? Oke, nanti hasil webinar kali ini kita akan kirim ke grup hasil recordannya. Kalian bisa ulangi lagi video ini, kalian bisa belajar lagi gimana. Jika ingin belajar lebih dalam, bisa langsung ke camp yang linknya udah ada di grup WhatsApp. Kalian bisa join langsung ke premiumnya dan akan diajarin lebih dalam, dibimbing pastinya Pak Ray dan Pak Arjun sampai bisa bikin chatbot sendiri. betul sekali. Oke, jadi sampai di sini aja, udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Selamat siang.